Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Purwanta selaku Coach Kelompok 3 Angkatan 46, Latsar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2022, yang saya banggakan rekan-rekan kelompok 3 dan semua pendengar. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas agenda 3 mengenai manajemen ASN. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Delwi Jurinita, analis keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Penempatan Kota Surabaya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas agenda 3. Yang pertama, menentukan 3 isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN dari unit kerja. Yang kedua, menganalisis dampak isu tersebut apabila berkelanjutan. Yang ketiga, menganalisis isu tersebut menggunakan teknik analisis APKL. Yang keempat, menganalisis isu tersebut menggunakan teknik analisis USG. Dan yang kelima, memberikan solusi kreatif berkaitan dengan isu prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya, saya juga akan menginformasikan mengenai visi dan misi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun visi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu menjadi lembaga pengawas pemilihan umum yang terpercaya. Misinya yang pertama meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Dua, meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Tiga, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Empat, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel. Lima, mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawasan, serta aparatus sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Berikutnya, tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang pertama, menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Yang kedua, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Ketiga, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Keempat, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Kelima, mencegah terjadinya praktek politik uang. Keenam, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. 7. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, contohnya seperti putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu. 8. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu. Yang kesembilan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Mengevaluasi pengawasan pemilu. 11. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dan yang ke-12, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya membahas mengenai manajemen ASN. Apakah manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai profesional, memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan tujuan organisasi. Isu dan dampak yang terjadi di Bawaslu Kota Surabaya. Isu yang pertama, kurangnya pengalaman dan skill-skill tertentu ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Dampak dari isu tersebut, pengerjaan tugas memerlukan waktu pekerjaan yang lebih lama. Isu yang kedua, belum tersedianya suatu wadah digitalisasi untuk penyimpanan file-file bukti perjalanan dinas yang akan dirembes. Dampak dari isu tersebut, yang pertama, pengasipan file-file dokumen masih dilakukan secara manual. Yang kedua, dokumen belum dapat dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, potensi kehilangan dan kerusakan arsip. Isu yang ketiga yaitu belum tersedianya digitalisasi buku tamu di kantor Bawaslu Kota Surabaya. Dampak dari isu tersebut yang pertama,
tamu yang datang ke kantor Bawaslu Kota Surabaya masih harus mengisi buku tamu secara manual. Yang kedua, keamanan dan pemeliharaan data tidak terjamin. Yang ketiga, tingkat kesalahan yang lebih besar. 4. Pembuatan laporan tidak efisien. Isu-isu tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isu APKL, di mana A mewakili kata aktual yang berarti sedang hangat dibicarakan atau dan diperkirakan akan segera terjadi. P mewakili kata problematik, yaitu masalah yang kompleks. Kemudian K mewakili kata halayak, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Berikutnya, L yang mewakili kata layak merupakan pantas, realistis, dapat dibahas sesuai kewenangan. Isu yang pertama, kurangnya pengalaman dan skill-skill tertentu ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Isu tersebut memenuhi faktor APKL, sehingga isu tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat. Isu yang kedua, belum tersedianya suatu wadah digitalisasi untuk penyimpanan file-file bukti perjalanan dinas yang akan dirembes. Isu tersebut memenuhi faktor-faktor APKL, sehingga isu tersebut juga dapat dikatakan memenuhi syarat. Isu yang ketiga, belum tersedianya digitalisasi buku tamu di kantor Bawaslu Kota Surabaya. Isu tersebut tidak memenuhi faktor problematik dan halayak. Isu tersebut tidak memenuhi faktor tersebut karena isu tersebut tidak mendesak dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga isu tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat. Analisis isu-isu tersebut selain digunakan dengan teknik analisis APKL, dapat juga dilakukan dengan teknik analisis USG, di mana U mewakili kata urgency, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S mewakili kata seriousness, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut. Yang berikutnya, G yang mewakili kata growth, yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Teknik analisis USG adalah teknik analisis dengan memberikan skor dari 1 sampai 5, di mana skor 1 berarti isu tersebut sangat tidak mendesak. Yang mendapatkan skor 2 artinya isu tersebut tidak mendesak. Skor 3 artinya cukup mendesak, skor 4 artinya mendesak, dan skor 5 isu tersebut sangat mendesak untuk dicarikan solusinya. Isu yang pertama, kurangnya pengalaman dan skill-skill tertentu ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu mendapatkan skor USG sebesar 444 dengan total 16. Isu yang kedua, belum tersedianya suatu wadah digitalisasi untuk penyimpanan file-file bukti perjalanan dinas yang akan dirembes, mendapatkan skor USG 323 dengan total 8. Isu yang ketiga, belum tersedianya digitalisasi buku tamu di kantor Bawaslu Kota Surabaya, mendapatkan skor USG sebesar 222 dengan total 6. Berdasarkan teknik analisis isu APKL dan USG yang dilakukan di kantor Bawaslu Kota Surabaya, ditemukan satu isu yang menjadi prioritas. Isu tersebut adalah kurangnya pengalaman dan skill-skill tertentu ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Adapun solusi kreatif yang dapat diberikan untuk isu tersebut adalah perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan perihal agenda 3 manajemen ASN. Kiranya presentasi yang saya dapat bawakan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang yang melihat dan mendengarnya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi ini, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.